project ini kasih ke dia. Yang ini kasih ke dia. Tapi kan kemarin kerjaannya dia nggak bener. Aduh, gimana ya? Jangan deh, kayak kurang oke. Kasih ke siapa? Tapi kan deadline-nya udah mepet banget. Terus gimana dong? Ya udah deh, aku kerjain sendiri aja, biar cepet kelar. Umur-umur mid-20 atau late-20 gini, sering banget gak sih kita ngerasain unsafe? Kayaknya sering banget tuh ngerasain curiga sama orang lain. Nah pasti, sebagian dari kita pasti pernah atau bahkan sering nih ngerasain kayak gini. Berpikir negatif terus atau overthinking terhadap sesuatu. Nah biasanya kalau udah gini, bisa jadi loh kamu punya salah satu jebakan hidup atau life traps yang biasa kita kenal sebagai mistrust abuse. Apa sih mistrust abuse itu sebenarnya? Apakah semua orang mengalami hal ini? Nah, jadi gini guys, faktornya tuh banyak sebenarnya. Nah, rata-rata karena pengaruh lingkungan terdekat. Jadi bisa dari keluarga, teman, ataupun kolega kita. Entah karena dulunya mungkin sering dibohongin, atau dijanjiin sesuatu yang nggak pernah ditepatin, atau mungkin juga pelecehan verbal atau fisik itu juga termasuk loh. Nah akhirnya mulai deh timbul perasaan cemas, curigaan, bahkan yang paling parah adalah takut secara berlebihan. Akhirnya cenderung nganggep orang lain gak bisa dipercaya. Duh, gue sering banget nih dibohongin pacar. Misal, nah kalau kayak gini, gue itu termasuk mistrust abuse gak ya? Nah, coba-coba nih, kita telaah satu persatu ya. Nah, yang pertama, biasanya orang dengan sifat ini selalu berasumsi buruk terhadap orang lain. Yang kedua, dia cenderung pesimis dan negatif terus. Yang ketiga, dia susah dekat sama orang yang baru. Yang keempat, dia sulit untuk beradaptasi. Dan yang terakhir, bawaannya curigaan dan muncul rasa gak percaya terhadap orang lain secara berlebihan. Loh, emangnya salah ya kalau kita gak gampang deket sama orang lain atau susah adaptasi ataupun was-was sama hal yang baru? Ya nggak salah dong, asal sesuai dengan kapasitas yang wajar. Supaya hal-hal di masa lalu yang jelek-jelek itu nggak keulang lagi. Nah, tapi kalau misalnya kita terus-terusan bawanya curiga tiap hari, bahkan ke orang yang kenal, ya nggak bagus juga loh. Pastinya berpengaruh kepada produktivitas kita. Nah, kan nggak mungkin kan kita jadi kemudian terhadap orang-orang tertentu, dan itu nggak profesional loh. Bahkan fokus kita jadi bercabang. Terus gimana dong caranya biar nggak terlalu berlebihan? Simple, kuncinya perlu belajar sabar. Yang pertama pastinya kita perlu berdamai dengan masa lalu. Mungkin kedengarannya ini cukup simpel ya, tapi sebenarnya cukup sulit untuk dilakukan. Gak apa-apa, pelan-pelan. Dalam prosesnya ini memang kita dipaksa untuk mengingat kembali masa lalu yang mungkin menyakitkan diri kita. Namun di sini kita diajarkan untuk bisa memaafkan diri sendiri ataupun orang lain. Mengakui apa yang dulu pernah dirasakan dan pelan-pelan melepas emosi-emosi negatif yang selama ini kita pendam. Yang kedua, belajar percaya kepada orang lain. Kadang yang menjadi sulit adalah perbuatan mereka ke kita. Tapi pernah dengar gak sih pepatah yang mengatakan tidak ada orang yang sempurna? Nah, pelan-pelan aja guys, jadi nggak usah langsung 100% percaya ke orang lain. Tapi seenggaknya kamu butuh seseorang untuk berbagi. Dan yang ketiga adalah afirmasi positif. Nah, bagian ini nih paling penting.
Paling nggak tiap pagi kita spelling mantra positif ke diri kita. Misalnya, kita sehat, kita cantik, kita pintar, dan kata-kata positif lainnya. Tujuannya untuk terhindar dari pikiran negatif yang berlebihan. Semangat guys, sama-sama belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Supaya kedepannya kita bisa mengambil keputusan yang lebih bijak untuk diri kita sendiri. Karena kebahagiaan itu kita yang menentukan guys. Jangan lupa subscribe YouTube channel Satu Indonesia untuk update video-video menarik lainnya. Well, see you and bye-bye!